Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Jemaah salat subuh Masjid Raya Nur Hidayah yang insyaAllah dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian kita tafsir tematik Al-Quran. InsyaAllah pada pekan kali ini kita akan membahas surah Az-Zukhruf, Quran surah ke-43 ayat 36, yakni fahuwa lahu qarin. Untuk itu kami minta kepada seluruh jamaah yang berada di masjid atau via Zoom untuk menetap sampai waktu syuruk insyaallah. Untuk itu kepada Ustadz Kiai Haji Ilhamuddin Qasim Ama, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah juga dapat bertemu kembali, dan dalam kesempatan ini kita akan mengkaji surah yang ke-43, surah Az-Zukhruf, di bawah judul wa huwa lahu qarin. Judul ini terdapat di ujung ayat 36 yang lengkapnya berbunyi wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Nggak mau lagi. Fahuwa lahu qarin, itulah judul pembahasan kita dalam kesempatan ini. Semoga kiranya dengan menghayati pesan-pesannya, Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi kita dari pengaruh qarin yang jahat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita langsung saja melihat arti dan makna di bawah judul fahuwa lahu qarin. Arti dari judul ini, fahuwa, maka dia. Siapa dia itu? Syaitonan, setan. Lahu, baginya, qarin, menjadi qarin. Jadi fahuwa lahu qarin, maka syaitan akan menjadi qarinnya, teman yang menyertainya. Mari kita lihat terjemahan ayat 36. Siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya, maka ia setan selalu menemaninya. Iya. Jadi maka setan itu, si setan itu akan selalu menyertainya. Di qarin itu artinya secara bahasa adalah yang menyertai, yang selalu mengikuti kemana saja. Qarin itu ada dua. Yang mengikuti manusia itu ada dua. Satu, penyerta yang jahat, qarin yang jahat. Itulah dia jin jahat yang menjadi anak buah iblis. Dalam hadis dikatakan, setiap bayi yang lahir itu iblis telah memerintahkan anak buahnya dari jin, kawal itu, ikutin dia terus. Itu makanya ada sementara kepercayaan bahwa bayi lahir itu punya teman ari-ari. Bukan begitu, temannya enggak ari-ari. Yang menemani setiap bayi yang baru lahir itu adalah qarin, anak buah iblis, jin jahat
yang disuruh oleh iblis untuk menyesatkannya dari mulai sejak dia lahir. Itulah makanya bayi lahir itu disambut dengan azan supaya korin yang jahat itu tidak mengganggu si bayi yang baru lahir. Sahabat bertanya, apakah itu berlaku untuk semua orang? Maksudnya, apakah semua manusia ketika dia hadir ke dunia sejak lahir memang punya korin? Kata Nabi, iya. Sahabat bertanya lagi, kau juga punya Rasulullah? Iya, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah sendiri itu ada korin menyertai dia. Kata Rasulullah, tapi Allah melindungiku. Korin yang semula jahat menjadi baik. Jadi jin itu ada yang tadi keluar dari kesatuan korin. Korin itu anak buah iblis. Dia nggak mau ikut iblis lagi. Karena yang disertai itu Nabi, dia malah terpengaruh, dia jadi baik. Nah, mudah-mudahan kita semua begitu. Walaupun semua kita mempunyai korin, korin yang jahat, merupakan anak buah iblis, tapi karena kita baik, maka korin kita ketularan baik. Itulah dia korin, penyerta manusia dari jin yang semula tugasnya menyesatkan manusia. Kami biarkan setan menyesatkannya, menjadi korinnya. Itulah arti dari judul ini. Korin ada yang baik, ada. Yang menyertai manusia itu ada yang baik. Jadi manusia punya dua korin. Korin dari jin, itulah yang terkenal dengan istilah korin. Tapi ada korin yaitu malaikat yang menyertai, yang selalu menulis apa yang kita lakukan. Itu dalam tafsir dikatakan korin malaikat ini nama lain dari Raqib Atid, penulis ya perbuatan manusia, Kiromang Katibin. Mari kita lihat dua kata korin, yang satu untuk yang jahat yaitu jin, satu lagi untuk yang baik di surat 50. Pada surat 50, surat Qaf ada dua kata korin. Pertama di ayat 23. Wa qala qarin wa qala qarinu hadza ma ladayya atid. Dan malaikat menyertakan berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku. Ya, itu korin di sini malaikat. Maka diartikan malaikat. Padahal bunyi ayat itu korin, nggak ada kata malaikat. Wa qala qarinu, korin. Wa qala qarinu hadza ma ladayya atid. Raqib Atid. Terjemahkan lagi, sekali lagi. Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah aku. Inilah, sekali lagi, inilah, Yang ada padaku. inilah catatannya. Jadi di sini korin untuk malaikat. Sekarang satu lagi kata korin di ayat 27. Qala qarinu Rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Setan yang menyertainya berkata pula, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Di sini korin artinya setan. Tapi dua-dua diikuti kata-kata menyertainya. Ayat 23 tadi malaikat yang menyertainya. Ayat 27 setan yang menyertainya. Oleh karena itu pahamlah kita arti kata korin itu yang menyertai. Yang menyertai setiap manusia itu ada dari jin. Itulah sering disebut dengan korin. Ada juga dari malaikat. Itulah Raqib dan Atid. Itulah arti dari fahuwalahu korin. Sedangkan makna di balik judul ini adalah menyadarkan manusia. Hati-hati
dengan korin yang jahat. Hati-hati dengan korin yang jahat. Karena tujuannya adalah membawa manusia ke neraka. Jadi misi dari iblis itu halangi dia dari kebenaran, seret ke neraka. Itu perintah iblis. Perintah komandan. Komandan mengatakan, kamu ditugaskan menyertai si Fulan, sesatkan dia. Jangan sampai dia menjadi orang baik. Itu. Apa kata Korin anak buahnya? Siap. Udah. Oleh karena itu berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Jangan sampai disesatkan oleh jin yang jahat. Kabar buruknya, Korin yang jahat mengatakan, aku nggak nyesatkan dia ya Allah. Dia sendiri yang sesat. Mari kita lihat terjemahan ayat 27 sekali lagi. Kita baca sekali lagi terjemahan ayat 27. Setan yang menyertainya berkata pula, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh." Itu dia. Kata Korin, aku nggak nyesatkan. Aku cuma membujuk. Dia sendiri yang milih. Itulah jahatnya Korin itu. Dia menyertai manusia, menggoda untuk berbuat jahat, tapi nggak tanggung jawab. Bukan salahku. Kenapa kau ikut? Itu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat iblis juga begitu. Kata iblis, jangan kalian salahkan aku ya. Jangan katakan pada Allah, ya Allah aku sesat gara-gara iblis. Bukan. Jangan salahkan aku. Kalian sendiri yang salah. Udah tahu aku jahat. Kenapa ikuti? Seperti dikatakan di surat 14 ayat 22. Jadi Korin tidak mau bertanggung jawab. Padahal jelas-jelas menyesatkan. Nggak mau tanggung jawab. Aku memang menyesatkan. Tapi pilihan pada kalian. Itu bukan saja dilakukan oleh Korin. Iblis juga dalam sidang mahkamah ilahi mengatakan, bukan aku yang salah. Aku cuma mengajak. Kenapa kalian ikut? Lihat surat 14 ayat 22. Silakan. Setan berkata ketika urusan hisab telah diselesaikan, "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar dan aku pun telah menjanjikan kepadamu. Tetapi aku mengingkarinya. Tidak ada kekuasaan bagiku sedikit pun terhadapmu, kecuali aku sekedar menyeretmu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh karena itu, janganlah kamu mencercaku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menjadi penolongmu, dan kamu pun tidak dapat menjadi penolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang zalim akan mendapat siksaan yang sangat pedih." Jangan salahkan aku dong. Aku cuma ngajak, memang itulah profesiku. Mengajak, menipu. Kau yang salah. Kenapa ikut-ikutan? Itu dia. Aku sendiri nggak suka. Lucu sekali. Udah tahu aku makhluk Allah, kenapa kalian sembah aku? Sudah tahu Allah pencipta kalian, kenapa itu kalian abaikan? Diomelin sama iblis. Orang-orang yang tadi berbuat jahat. Oleh karena itu sekali lagi, makna di balik judul ini menyadarkan manusia agar berhati-hati dengan bujukan Korin yang jahat. Itulah arti dan makna di bawah judul Fahuwalahu Korin. Kita masuk ke bagian kedua, hubungan judul ini dengan judul yang lalu. Judul yang lalu berada di surat 42, Al-Mawaddata fil Qurba. Kasih sayang dalam keluarga. Bila judul yang lalu menjelaskan tentang pentingnya kasih sayang, kita ketika sholat kita katakan Ar-Rahmanir Rahim, pengasih penyayang. Kita ulang-ulang. Ketika melakukan perbuatan baik, Bismillahirrahmanirrahim. Berkali-kali kita sebutkan Bismillah. Jadi bila judul yang lalu menjelaskan tentang pentingnya kasih sayang, maka judul sekarang mengingatkan kasih sayang yang tulus akan membuat Korin yang jahat
menghindar. Jadi dengan perkataan lain, bila kita punya rasa kasih sayang yang tulus, Allah akan bantu kita. Bantu kita. Miliki kasih sayang yang tulus. Itu Allah akan bantu kita. Kenapa? Karena Allah namanya pengasih penyayang. Jadi orang-orang yang pengasih penyayang, dia akan dihindarkan Allah dari korin. Dan korin itu kerjaannya hanya menghasut manusia supaya benci, supaya marah, supaya musuhan. Jadi kalau ingin tahu korin, nggak usah jauh-jauh. Nanti ketika kita rasakan kok diri kita ini ada rasa nggak suka, itu dia, itu masuk. Masuk. Jadi bagaimana cara menangkap jin yang jahat? Apabila ada rasa benci, rasa tidak suka, rasa iri, ingin musuhan, itu artinya korin sedang menghasut kita, korin yang jahat. Itu caranya. Jadi nggak usah pergi ke kuburan cari korin. Kita cukup diam saja. Ketika ada pikiran jahat, ketika ada rasa dendam, itulah korin lagi bekerja. Dia tidak kita ketahui. Dia melihat kita. Kita nggak melihat dia. Tapi dia bisa deteksi. Bila seseorang telah kehilangan rasa kasih sayang, berarti dia mempersilakan korin menguasai. Itu makanya Allah katakan hati-hati ya, korin masuk ke rumah tangga. Seperti telah kita ulas dalam kajian yang lalu, mari diingatkan lagi melalui surat 64 ayat 14. Korin masuk ke setiap keluarga, tidak peduli dia beriman atau tidak. Ini cara menangkap korin itu. Artinya cara mendeteksinya. Yaitu saat terjadi rasa musuhan, rasa benci. Mari kita lihat terjemahan surat 64. At-Taghabun ayat 14. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan, menyantuni, dan mengampuni mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang beriman, nanti kalian akan mengalami di rumah tangga itu, kenapa pasangan hidup kita, istri kita, suami kita, kenapa itu menjadi orang kita benci? Kenapa anak kita, keluarga, anggota keluarga kita, kok kita nggak suka? Hati-hati, korin lagi masuk. Hati-hati. Jadi tetap jaga rasa kasih, yaitu memaafkan, berkata santun, mohon pada Allah ampunan. Allah akan ampuni, Allah akan singkap apa yang sedang kita alami. Itulah dia hubungan judul yang lalu dengan judul sekarang. Judul yang lalu menjelaskan pentingnya kasih sayang yang tulus. Judul sekarang mengingatkan orang yang memiliki rasa kasih yang tulus, dia akan dilindungi Allah dari pengaruh korin yang jahat. Sampailah kita pada bagian ketiga, pesan-pesan menghindari tipuan korin. Jadi kalau kita ingin supaya dijaga Allah dari pengaruh korin, maka perhatikan 3 pesan ini baik-baik. Pertama, cintai Al-Quran. Itu nomor 1. Jadi siapa yang mencintai Al-Quran, dia akan diselamatkan Allah dari korin. Jadi kalau kita tak suka sama Quran, tahu-tahu kalau dengar Quran atau belajar Quran sakit aja, hati-hati. Itu korin. Jadi siapa yang berpaling nggak mau belajar Quran, kami biarkan korin menguasainya. Mari kita lihat surat 43 ayat 36. Kembali ke surat 43 ayat 36 yang menjadi judul kita. Siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya.
maka ia setan selalu menemaninya. Nah, itu dia, nomor satu itu. Jadi korin akan membuat manusia menjadi budak ya. Akan menyesatkan manusia. Bila manusia itu mengabaikan Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Padahal seharusnya Quran itulah yang paling kita cintai. Itu kalau hati kita baik. Tanda kita punya kasih sayang yang tulus. Kita cinta sama Quran. Karena Quran itu adalah cara Allah berbicara sama kita. Kita ingin berbicara dengan Allah. Baca Quran kata Nabi. Mari kita lihat surat 55 ayat 1 sampai 4. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pengasih telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, dia mengajarinya pandai menjelaskan. Allah yang Maha Pengasih. Tadi sudah kita katakan rasa kasih yang tulus. Rasa kasih yang tulus itu cirinya dia suka kepada Allah yang mengajarkan Al-Quran. Karena Allah menamakan dirinya yang pengasih. Anda kau orang yang kasih. Kau mencintai perkataan Allah yang Maha Pengasih. Apa? Quran. Allah mengajarkan Quran. Sebelum kita diciptakan, Quran telah ada di sanubari kita. Nanti setelah kita bisa berkata-kata, barulah kita baca Quran tadi. Itu artinya, perangkat membaca Quran disiapkan Allah bagi semua manusia. Ada. Dengan perkataan lain, tidak ada manusia yang nggak bisa baca Quran. Nggak ada. Allah beri jaminan itu. Yang Maha Pengasih mengajarkan Quran, menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Artinya kalau kita bisa berbicara, maka yang paling bisa kita baca Quran. Dahulu ada tulisan. Mungkin sekarang dengan kemajuan teknologi bisa kita lacak lagi. Dulu di YouTube itu viral tuh. Yaitu peristiwa seorang anak di Afrika dari keluarga non muslim masih kecil, ngomongnya tadi nggak ngerti orang tuanya. Mereka di Afrika, anaknya ngomong gitu. Dia ngomongin anak ini? Dia kira anaknya itu yang masih bayi itu kerasukan setan. Kebetulan ada tetangganya orang muslim, imam. Dia dengarkan, anak kamu baca Quran. Begitu. Bayi itu. Kalau peristiwa itu benar, kalau kejadian itu benar, maka itu tanda bahwa siapapun dia, dimanapun dia berada, ketika punya kesempatan untuk bicara, maka Quranlah pertama yang bisa dibaca. Oleh karena itu sekali lagi, Korin tidak suka kalau kita baca Quran. Nanti kita bilang alasan segala macam. Itulah namanya setan itu. Setan Korin itu namanya setan alas, ngasih alasan. Kenapa kita bisa habiskan waktu berjam-jam untuk yang lain? Kenapa untuk berapa menit Quran nggak bisa? Itu akan ditanya Allah. Kemana? Sehingga ketika orang-orang hadir dari kiamat, ketika dilihat dia buta, ya Allah kok aku buta? Dikasih mata bukannya kau lihat Quran, kau lihat yang lain. Bukan kita nggak boleh mendengar yang lain. Bukan kita nggak boleh membaca yang lain. Tapi cobalah kita hargai diri kita ini. Kasihanlah diri kita ini. Jangan sampai diinjak-injak oleh setan. Yaitu ketika kita mengabaikan Al-Quran. Pelajari Quran dengan baik. Cintai Al-Quran. Karena itu artinya kita menjadi merdeka. Tidak di bawah, tidak diinjak-injak oleh korin. Korin itu ada dari jin, tapi channelnya manusia. Korin itu yang dari jin, dia pakai manusia untuk menyesatkan. Seperti dikatakan di surat 25 ayat 27. Pada surat 25 ayat 27 dikatakan begini.
ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Al-Furqan surah ke-25 ayat 27. Mari kita lihat terjemahannya. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, wahai, sekiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Nah, kenapa aku nggak ikut Rasul? Maksudnya ikut mendengarkan, belajar Al-Quran kepada Nabi. Lanjut. Wahai, celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si Fulan itu teman akrabku. Kenapa si Fulan itu ketemani? Kenapa? Gara-gara dia apa yang terjadi? Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia. Pengkhianat manusia. Dibujuknya. Dikatakan yang nggak apa-apa. Itu lihat orang baca Quran. Kelakuannya gitu-gitu aja. Nah, itu tipuan dia yang paling mengena. Jadi banyak manusia nggak mau sama Quran. Alasannya itu orang belajar Quran kok jahat. Seharusnya dia berpikir begini. Baca Quran aja bisa jahat. Apa dia nggak baca Quran? Seharusnya begitu. Ini nggak. Baca Qurannya jahat. Kalau itu nggak usah baca Quran. Itu logika yang terbalik. Makanya pada surat 43 dikatakan ayat 37-nya. Tadi sudah kita baca surat 43 ayat 36. Fahuwa lahu qarin. Baca sambungannya. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Sesungguhnya mereka setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka manusia dari jalan yang benar. Sedangkan mereka manusia sesat itu mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Orang mengira nggak ada masalah. Nggak usah baca Quran juga nggak apa-apa. Kita kan sudah baik. Dari mana tahu kita baik kalau nggak jelas pedomannya? Tanda orang baik itu hatinya baik. Tanda hati baiknya dia cinta pada Quran. Allah katakan kalau orang nggak suka sama Quran, ada masalah di hati. Mari kita lihat surat 41. Surat 39 ya. 39. Surat 39 adalah surah Az-Zumar. Mari kita lihat ayat 45. Wa idza dzukirallahu wahdahu ma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Apabila hanya nama Allah yang disebut, hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat kesal. Namun apabila nama-nama sembahan selain Allah disebut, tiba-tiba mereka bergembira. Bila firman Allah dibacakan, kesal. Bismillahirrahmanirrahim. Kesal, nggak suka. Nama Allah disebut Ar-Rahman, nggak suka. Kalau nama yang lain disebut, bukan Ar-Rahman, nama Allah, nama yang lain. Ariyati, tenang gitu. Mona Lisa, Mona Lisa, tenang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kesal lagi, sakit itu. Ah, itu hati-hati. Itu tanda hatinya punya masalah. Nah, karena itu surat Az-Zuhruf ini itu penekanannya adalah cintai Al-Quran. Dari mulai pertama sudah diingatkan. Mari kita lihat surat 43 kembali. Pada surat 43 ayat 43. Jadi biar gampang 43. Fastamsik billadzi uhiya ilaik. Maka berpegang teguhlah pada Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya engkau berada di jalan yang lurus. Tidak. Itu jalan yang lurus supaya nggak disesatkan oleh korin yang jahat. Lanjut. Sesungguhnya ia Al-Quran benar-benar merupakan kemuliaan bagimu.
dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Dimintai pertanggungjawaban. Kalian sudah dikasih mata, iya. Dikasih mulut, iya. Dikasih telinga, iya. Kemana kalian gunakan? Bukankah perangkat itu agar kalian mudah untuk mendengarkan firmanku? Mudah untuk mengucapkan firman. Berapa waktu yang lalu, saya lihat di TV, saya lihat di YouTube, anak itu nggak bisa ngomong. Tapi kalau baca Quran bisa. Itu artinya apa? Perangkat untuk baca Quran udah ada. Walaupun kita nggak bisa ngomong yang lain, Quran bisa kita baca dengan bagus. Ditanya Allah, dikasih mata, dikasih telinga, dikasih mulut. Sudah sejauh mana perangkat Allah berikan kepada kita? Kita gunakan untuk membaca firman-Nya, menghayati. Itulah dia pesan pertama supaya kita tidak dikuasai oleh korin. Nanti baru nyesal. Mana korin biar ku injak-injak. Nah itu. Mari kita lihat surat 43 kembali ayat 38. Tadi 36 judul kita berada, 37 tipuannya, 38. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain fabi'sal qarin. Sehingga apabila dia orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat, dia berkata, aduhai, sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat. Memang setan itu teman yang paling buruk bagi manusia. Kurang ngajar kau korin, kau tipu aku. Seandainya jarak aku denganmu seperti timur dan barat, itu cuma penyesalan saja. Nggak berguna lagi. Seperti dikatakan di surat 41. Kita berangkat ke surat 41. Fussilat. Ayat 29. Wa qala alladzina kafaru Rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Orang-orang yang kufur berkata, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami meletakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, supaya keduanya menjadi golongan yang paling bawah atau hina. Ya, orang-orang yang tadi telah disesatkan oleh korin yang jahat akan mengatakan, ya Allah, mana itu korin biar kami injak-injak. Kami letakkan di bawah telapak kaki kami. Kenapa? Karena selama ini baru sadar diinjak-injak oleh korin yang jahat. Dikuasai, diluluh lantakkan, disesatkan sehingga lupa bahwa yang pertama harusnya diperhatikannya adalah pedoman hidup ini, Al-Quranul Karim. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita tidak ditipu oleh korin, maka yang kedua adalah sinari hidup kita dengan cahaya solat. Kalau tadi Quran, sekarang solat. Solat itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Itu makanya kalau kita ingat waktu kita kecil, itu solat itu, itu sulit sekali kita lakukan. Sulit. Itu mesti bertahan orang tua kita. Atau nggak tahu pengalaman Bapak Ibu di mana ya. Saya mengalami sholat itu paling sulit, malas sekali. Kita syukur kalau nggak diingatin nih, bisa tidur gitu. Tahu subuh diingatin, rasanya malas, marah. Saya pernah pengalaman pribadi, marah, nggak mau sholat. Dipaksa sholat tuh, nggak mau tuh. Kenapa? Saya sekolah pagi, pulang siang, mau main bola. Tahu-tahu abang saya datang mengatakan sholat dulu. Saya bilang, kita mau main sebentar, kenapa dilarang, kenapa sholat? Biar aja main sebentar, itu kan sholat. Tapi karena tadi dipaksa sholat juga. Nah, itu saya nggak baca Al-Fatihah. Sholat zuhur,
Saya omelin Allah, ya Allah, kenapa kau suruh aku sholat gitu? Enggak, kadang-kadang nggak dengar. Saya itu. Enggak, sholat zuhur kan nggak ada suaranya. Saya itu omelin. Nah, saya ingat ketika saya ingat itu, saya merasa ya Allah, begini kelakuan saya dulu. Allahu Akbar. Abang saya di belakang tuh. Ya Allah, kenapa sih kau suruh aku sholat ini? Kan kau nggak tahu aku gitu sebetulnya. Pikir abang saya tuh, saya baca Al-Fatihah, ngomelin Allah tuh. Kenapa? Nggak tahu nih orang. Allahu Akbar. Pas Allahu Akbar ruku, saya lihat kakinya nggak ada di belakang. Langsung main bola lagi gitu. Itu hebatnya itu. Nggak suka. Anak-anak nggak suka sholat itu. Dan memang setan gitu. Setan itu menghalangi manusia sholat. Itu misi dia. Quran, sholat itu. Itu makanya hati-hati kita. Mesti sabar menghadapi keluarga kita masalah sholat. Sabar, ada seninya. Kalau nggak terperangkap. Itu Allah katakan nanti kalian jangan heran. Anak-anak kalian nanti tak peduli sama sholat. Mak artinya apa? Coba siasati dari awal, dari kecil. Kalau kita baik-baik, nanti anak itu akan memiliki sholat di hatinya. Seperti dikatakan di surat 5, ayat 91. Pada surat 5, 91 dikatakan begini. Innama yuridu syaitanu an yuki'a bainakumul adawah. Al-Maidah 91. Surat 5, 91. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Nah, setan itu misinya buat mereka kehilangan rasa kasih sayang. Buat mereka nggak ingat Allah, melupakan Quran. Buat mereka nggak sholat. Dan untuk sholat, itu dikatakan di surat 19, ayat 59. 19 surat Maryam alaihissalam. Ayat 59 mengatakan fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat. Kalau nggak sholat, udah diseret sama korin kemana-mana. Lanjutnya. Kecuali orang yang bertobat, beriman, dan beramal soleh. Mereka akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Kecuali kalau tobat. Dia akan mendapatkan warisan surga kembali. Lanjut. Yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha. Tapi ada prioritas. Seperti dikatakan di surat 2 ya. Di surat 2 ayat 215 Allah ajarkan prioritasnya. Mari kita lihat surat Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Ya. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Pokoknya asal untuk yang baik Allah tahu. Allah akan beri tadi balasannya. Tapi cobalah lakukan prioritas kepada yang kita dekat dulu. Kalau ada orang tua kita dan nggak mampu, orang tua kita. Kalau ada kerabat kita, kerabat kita. Kalau ada anak-anak yatim di kalangan dekat kita, di dekat kita anak yatim. Baru setelah itu kepada orang-orang yang nggak mampu. Dan itu pun coba mulai dari yang terdekat. Kira-kira gitu aturannya. Tapi ayat itu ditutup dengan pokoknya kalau untuk yang baik nggak ada masalah. Allah akan catat dan beri penghargaan kepada kita. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Begitu kami ucapkan terima kasih kepada jamaah yang hadir via Zoom atau via offline. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Allah berikan ketabahan, kesabaran kepada kita semuanya.
Kita doakan juga guru kita, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan Amin, umur amin. kebaikannya insya Allah. Amin. Untuk itu, Amin. mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika, bihamdika asyhadu an la ilaha Asyhadu an illa la ilaha anta, anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.